Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bi islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillah, di malam hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya barusan kita sudah melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah Allah masih bisa mengumpulkan di majelis ilmu ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tentunya nikmat yang paling besar itu, Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, yang mana di malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk di majelis ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita doakan saudara-saudara kita yang sakit di saat ini. Mudah-mudahan sakitnya akan sembuh dan sakitnya menjadikan kifarat dosa. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini belum sempat untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan malam Rabu yang akan datang, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat Quran surat Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Allah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita hari ini. Kita masih diberikan untuk berkumpul, bermuajah setelah kita barusan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Alhamdulillah, ini suatu kenikmatan yang besar, sebab tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Disambung dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menghadirkan kebaikan-kebaikan, khususnya bagi saya dan tentunya bagi Bapak Ibu sekalian. Setelah sekian purnama, bahasan fikih kita khususnya
yang berkaitan dengan sholat tertunda karena momen-momen tertentu. Kita sesuaikan temanya, fikihnya. Namun hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali fikih sekitar sholat yang berkaitan dengan kaifiyat sujud. Jangan merasa bosan, jangan merasa lelah kaitan dengan bahasan-bahasan yang sifatnya mungkin receh bagi orang yang tidak paham, yang belum tentu sholatnya pun secara syariat bisa dipertanggungjawabkan baik gerakan ataupun bacaannya. Sombong di atas kebodohan kita masih dijauhkan. Hanya karena Allah memberikan kesempatan umur untuk kita memperbaiki amal ibadah kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, yang sesungguhnya mudah-mudahan dengan amal soleh hari ini dan ke depan bisa kita mengimbangi segala keburukan dan dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Atau maksimalnya minimal hari ini dan ke depan amal soleh mendominasi dari segala keburukan yang pernah kita lakukan. Namun balik dari kapongkar makanya saya tanda waktu mas selalu berputar, waktu itu selalu lewat, ya, dan sifatnya update. Makanya Rasul mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, seolah-olah waktu itu berkata, ana khalqun jadidun. Waktu itu berkata, aku adalah makhluk Allah yang selalu baru. Jadi salah satu ayat sampai salah satu kamari. Namun salah satu kamari ibu sareng bapak ahaja niat amal naos digetosan ku salah sayana kagetosan mah moal sabab salah nu ayeuna mah salah satu kamari. Makanya pantas Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita dalam sebuah hadis, wa adbihis sayyi'atal hasanata tambuha, dan ikutilah dan iringilah, ya, dan imbangilah sayyi'atal hasanat, segala keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu kemarin, ya, bil hasanat, dengan kebaikan. Nah, iya momen ngariung tolabul ilmi pada maghrib, memang ini ujiannya berat ya, daripada view sudah di masjid mending nonton di bumi tentusan Isa, ya, dari tuang leher sampai kui kudu suku, ya, kudu sarang. Bapak, ibu percayalah bapak dan ibu ini adalah manusia-manusia pilihan Allah, ya. Betul saya katakan, ini adalah manusia-manusia antik, ya. Anu jarang sekali ya, pengen duduk bertahan lama di masjid, bertahan ya tuh wajah ibu beri bertahan, bapak juga tidak ada yang gelisah ya. Ada yang gelisah silakan pulang. Jangan Pak ya, sayang ini momen seberharga begini Allah siapkan. Mungkin mah pamitos setiasa mapan sampai karaos, sampai hoyong ngawas. Kaluhung seneng harita menuju sehat jam-jam biasa kene ngalaika ka masjid aya pangaosan ngaleos. Ayeuna mah hoyong ka pangaosan teh sesah kumagi teu tiasa mapan. Magi penyesalan itu tidak ada yang di awal, selalu di akhir. Penyesalan di awal itu juga jamin menuntun domba. Anjuran nuntun domba di payun aya lubang digebrus ya. Anjuran melebat di lubang di payun ya atau penyesalan duluan. Domba nama salaman. Artinya apa? Alhamdulillah, mari kita maksimalkan kesempatan waktu yang sangat berharga yang Allah berikan ini untuk menggali kembali nilai-nilai syariat, wabil khusus kaitan dengan sifat sholat. Dan hari ini insya Allah kita lanjutkan kaitan dengan bab kaifiyat sujud. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa sujud adalah di antara salah satu rukun sholat yang hukumnya fardu, artinya wajib. Kalau berbicara rukun yang sifatnya hukumnya fardu, berarti jangan sampai terabaikan, apalagi dilewatkan. Kan rukun sholat sebenarnya dari mulai berdiri tegak lurus, takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, ruku,
sujud sampai dengan salam. Itu disebut rukun. Nah, rukun di dalam salat itu ada yang fardu, di antaranya ini sujud. Bagaimana cara kita sujud di dalam salat itu semua sudah diajarkan oleh baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang melakukan saum, entah wajib ataupun sunnah, itu dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, betul Pak ya? Kita ibadah sholat dalam rangka taqarrub ilallah. Kemudian kita berinfak sedekah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita kurban kemarin yang mampu berkurban, alhamdulillah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tahukah Bapak dan Ibu sekalian, di mana posisi kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdi mir rabbih wa huwa sajidan. Rasulullah bersabda, amatlah dekat jarak seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu dalam posisi ketika dia sedang sujud. Maka kata Rasul, fa'aksiru du'a, mumpung kamu sujud, perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena peluang-peluangnya besar kemungkinan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Muslim, sahih. Ya. Jadi saat paling terdekat seorang hamba itu ketika dalam posisi sujud. Jadi lepas sirah namun jami ketika sujud di dalam salat urung musuh, atau sujudnya hanya sujud yang sifatnya gugur kewajiban. Cegarnya orang dengar di luar sana, di sini insya Allah ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ahli pengawasan. Kacang katos tinggal anu sujud nanti mantul kayak peran. Ya, ada ya yang gitu ya. Masya Allah. Minimal di dalam sujud itu ada ketenangan, tumaninah. Dan 7 anggota sujud yang harus mengena ya, di lantai itu adalah sudah jelas oleh baginda Rasulullah. Ini akan kita bahas hari ini. Bayangkan ada orang yang sujud ya seperti itu. Bahkan ketika turun sujud pun seperti menjatuhkan diri, seolah-olah pingsan. Geletuk, gedebus. Ya. Posisi tangan sudah tidak lagi diperhatikan bagaimana kaifiatnya. Banyak ya. Nah, Pak, jadi pelajarannya mari kita perhatikan kaifiat ibadah kita masing-masing. Lamun terkenal tak perlu ditegur, pilih dimatakan. Tapi kalau itu saudara kita, anak kita dapatkan gerakan sholatnya kurang tepat, maka kesempatan untuk kita benahi. Ya, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau ujung-ujung di masjid untuk terkenal orang tegur di sini pas saya ya. Nah, urusan anak nyerenteng. Urusan saya, apa itu sholat Pak? Penting hukumannya, beres masalah hukumannya. Baru nanti ibadah itu ayat petunjuk, juklat dan juknis. Ibadah itu kan sholat khususnya Allah langsung. Anu contohkan gerakan bacaan melalui siapa? Rasulullah. Dengan hadiah apa dipanggil ke langit ketujuh? Isra Mi'raj. Artinya kesagawaian. Kalau kita diberi kesempatan hari ini di usia yang mungkin sudah tidak lagi muda, ternyata gerakan sholat yang bacaan kesalah jadinya. Bagailah guru di lembur dan ngajarkan dia, alhamdulillah ada kesempatan untuk memperbaiki. Karena setiap gerakan itu di dalam sholat telah jelas dalilnya. Makanya di dalam hadis-hadis kaitan dengan petunjuk-petunjuk ibadah sholat, gerakan dari mulai takbiratul ihram sampai salam, hadisnya itu setiap gerakan masing-masing. Bahkan terdapat dalam kitab hadis itu 1 sampai beberapa hadis anu nerangkeun bab hukum, anu nerangkeun bab sujud hukum, tidak satu hadis Pak. Kurang memberikan dalam kitabnya ke kemukaan, begitu tinggal mendengarkan, alhamdulillah. Ibu mah cukup dengan 1 jam kurang, Bapak hebat. Langsung apa dia hadis riwayat itu, dia hadis riwayat ini, alhamdulillah. Dan itu sudah tugas membalik seperti ini.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan untuk satu gerakan saja Rasulullah dalam hadisnya itu, misalkan rukuk ada beberapa hadis, sujud ada beberapa hadis, yang satu hadis dengan hadis lainnya saling menguatkan. Jadi tidak pernah kita dapatkan satu hadis utuh anu nerangkan dimulai takbiratul ihram lengkap beri salam. Pilih Ibu sang Bapak. Pagi ayah hadir kan kasih boleh. Mualanya. Jadi setiap gerakan-gerakan sholat di dalam hadis itu hadisnya masing. Dan tidak cukup membuka satu hadis, harus buka hadis yang lain supaya kita tidak terjebak dalam satu kesimpulan yang salah. Dan sujud benar-benar iya, sukunan perlu iya, macamnya ini hadis. Makanya harus kasana keilmuan harus dibuka, apalagi kaitan dengan hadis. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi saya katakan ketika kita sujud manfaatkan betul supaya gerakannya betul-betul sesuai apa yang dicontohkan Nabi. Kemudian bacaannya dengan tumakninah, gerakannya juga tumakninah. Ya, kita nikmati betul apalagi dalam sholat sendiri Pak ya. Sujud kita di hadapan Allah itu adalah satu hal yang istimewa. Bila perlu Bapak sampai mengeluarkan air mata terkunanahu ibu. Beres subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli sambung doa. Bapak punya hajat apa? Ibu punya hajat apa? Tumpahkan dalam sujud itu. Sujud anu apa? Anu sabaraha, sujud anu sabaraha. Bari nu ini, bari nu kedua, bari nu ketiga, bari nu terakhir. Terutama dalam sholat-sholat kita sendiri ya. Bapak dan Ibu kan kelihatan nih wajah-wajahnya ahli sholat malam. Amin Bu. Kita cukup amin gak baik. Iya, tapi saya melihat wajah-wajahnya ini luar biasa banget. Ahli-ahli bangun malam. Nah, pergunakan kesempatan itu. Sujud ke Allah, ngomong orang masalah banyak. Banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan kemampuan pikiran. Mau bisa mentopkan orang teh di segala kepusingan, stagnan, serahkan ke Allah di sujudnya. Mungkin ke Allah, beres subhana rabbiyal a'la atau Bapak mungkin ada yang baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, silakan. Ada doa ketika sujud yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Kata sekadar dia, Allahumma ighfirli dzanbi kullahu dikkohu. Pernah dengar itu? Saya yakin Bapak dan Ibu asing dengan itu. Ya, besok ngaku lah asing saja. Allahumma ighfirli dzanbi kullahu dikkohu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Rasulullah sering membaca dalam sujudnya doa ini. Allahumma ighfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kullahu dif'ahu, yang kecil ataupun yang besar. Kullahu seluruhnya, dif'ahu wa jallahu, yang kecil ataupun yang besar. Wa awalahu wa akhirahu, yang awal dan yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan dosa-dosa yang nyata dan yang sembunyi-sembunyi. Sampai kadang-kadang banyak. Bu, ayat atas apa ayat? Apa ayat? Coba ayat ini. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Allahumma ighfirli dzanbi, coba. Kullahu dikkahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Mangga selamat berjuang. Nanti bisa cari-cari di internet. Sekarang nggak kayak zaman dulu harus buka kitab hadis ke. Asal mau belajar sekarang. Hanya hati-hati belajar di internet. Kalau tidak didampingi orang yang pakai, bisa-bisa Bapak dan Ibu dihadapkan dalam kebingungan. Cek dia, cek itu, cek itu. Mana benar? Ahli mau diajar itu. Ya. Perlunya didampingi belajar dengan orang yang pakai. Bertanya. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Masuk kita ke hadis yang pertama. Bagaimana kaifiat tata cara sujud di dalam sholat yang baginda Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Yang pertama, hadisnya dari Abdullah bin Malik. An Abdullah bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada yujannihu fi sujudihi hatta yura wadhuha ibtaihi. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Malik bahwa Rasulullah SAW apabila sujud merenggangkan pada sujudnya hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Hadisnya muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Saya ulangi ya, matanya, terjemahannya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu apabila sujud merenggangkan pada sujudnya hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Dari hadis ini kita mendapatkan petunjuk kalau sujud. Dari hadis ini kita dikabari dari Rasulullah SAW yang mengenai posisi kedua kelek. Nah, untuk bahasa Sunda kelek ayat harus ketiak, maksudnya bahasa Sunda tingkap asal enak kelek lah. Kira coba namanya merendam sujudnya hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Ini satu pesannya. Artinya ketika sujud, posisi tangan dari hadis ini kita mendapatkan informasi bahwa posisi tangan kelek kita jangan dijepit. Misalnya sekian sujudnya. Ayah oke ya Pak? Ayah oke ya? Ayah oke ya? Ya. Jadi posisi kelek itu ya, harus dibuka seperti ini. Nah, jangan begini. Sok-sokan imut. Salah, terlihat putih ketiaknya itu berarti dari hadis ini juga kita dapatkan informasi bahwa pakaian yang digunakan oleh baginda yang mulia itu berbeda dengan pakaian kita ini. Kira-kira yang tergambar di pikiran ibu dan bapak pakaian seperti apa yang dipakai itu tadi? Seperti pakaian ini? Kan terlihat putih ketiaknya ya. Pak, masalah saat ibu habis sujud buka. Tapi jangan juga terlalu begini. Kita mengajak ribut kan saudara. Kamu salah berjamaah. Heki. Ya. Dan dari hadis ini juga kita jangan menyimpulkan bahwa kelek berasa naik. Baik tadinya maksudnya. Sudah atas sudah. Dan kita tidak memakai baginda gunakan baju baru ini muakat tinggalkan ya. Paham ya? Kita lanjut pelan-pelan ya. Mudah-mudahan cukup waktu. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Iktidallah." Iktidal yang diartikan seorang Sunda bangkit dari ruku. Iktidal itu memiliki makna sempurnakanlah. Sebab kalau bangkit dari ruku kan sami Allahu liman hamidah. Perintah Nabi dalam setiap gerakan salat itu berdiri harus iktidal qaiman, harus tegak lurus, sempurna. Kemudian berruku iktidal rafi'an, harus posisinya itu betul-betul tumanina. Sampai sujud iktidal sajidan, sampai iktidal sajidan artinya betul-betul sempurna duduk. Kemudian sujudnya juga begitu. Sampai betul-betul gerakan akhir salat kita semua tumanina, iktidal.
Dari Anas bin Malik, beliau bersabda, tidaklah sempurnakanlah pada waktu sujud, dan janganlah membentangkan dua hastanya seperti gogo. Disebut anjing sih kasar. Tahun aku harusnya anjing kan? Ngomong di intonasi gemanya. Nabi bersabda, sempurnakanlah pada waktu sujud dan janganlah membentangkan dua hastanya seperti anjing. Dan apabila ingin meludah, ini tulisan hadisnya, janganlah meludah ke arah depan dan jangan pula ke arah kanan, karena ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Kembali hadis ini riwayatnya Bukhari dan Muslim. Ya. Dan hadis yang kedua ini menginformasikan kepada kita bahwa dalam posisi sujud jangan membentangkan dua hasta seperti anjing. Nah, disebut hasta. Dari mulai ujung jari ini sampai sikut ini hasta. Rasulullah mengingatkan, janganlah kamu sujud membentangkan dua hastanya seperti koko. Aduh, jadi modelnya. Begini ya, supaya terlihat. Ini yang dimaksud hasta itu dari ujung jari sampai ujung siku. Artinya jangan sujudnya itu begini, Pak. Nah, aduh menirau. Kamu bari ngelel. Ya boleh kan? Bapak pernah lihat orang yang sujud begitu? Ada. Ibu? Biasanya nanti kata di Ramadan pas rokaat kamu ke 18. Saya tidak maksud mendeskripsikan ya. Karena Musa Pelasgi kadang di rokaat ke 18 tidak boleh membentangkan hastanya seperti anjing. Jadi nanti petunjuk dari Nabi betul-betul dalam kondisi sujud itu semuanya terangkat. Ya. Tadi saya katakan, kalau dirasa gerakan sholat kita sendiri ternyata belum sesuai yang disunnahkan oleh baginda yang mulia, mumpung masih ada kesempatan, hayu kita rubah diri kita sendiri dulu sebelum merubah orang lain. Jangan sampai mungkin selama ini berada dalam zona kenyamanan, bari nyaman kesalahan. Kenapa begitu pentingnya sholat? Diperhatikan dari syarat sholat, kemudian rukun, itu semua berpengaruh pada kualitas sholat kita. Kalau syarat sholat dan rukun sholat saja sudah diabaikan, bagaimana nilai kualitas sholat kita? Bapak bisa jawab sendiri ya. Jadi artinya tidak bisa asal-asalan. Kamu pakai ilmu kira-kira, ya. Alhamdulillah kita masih ada kesempatan. Jadi yang tadi stressingnya jangan sampai sujud seperti gogo. Ya. Nah kemudian dari hadis ini ada terusannya. Apabila ingin meludah, jangan meludah ke arah depan, jangan pula ke arah kanan, karena ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Ini fikih, Pak. Dan ini hebatnya Allah memberikan aturan kepada kita, tanda bahwa Allah tidak pernah menyiksa dan memberatkan kita, termasuk dalam sholat, termasuk apa yang terjadi di dalam sholat. Tidak mustahil orang anu ke sholat sedang batuk berek, berletak, dahak, ada ya yang pernah mengalami 2 minggu kemarin saya baru seperti itu, meledak, keluar dahak. Kalau dalam posisi kita berjamaah, solusinya bagaimana? Jangan meludah ke kanan dan ke depan. Apakah rehatnya dihembus? Kamu menjadi imam kasih sama Bapak? Ternyata rehat dia. Ini fakta, ini fikih, Bu. Ya. Atau tidak mustahil bapaknya mobil tadi uang hotel pas sholat ke masjid
berjamaah ancaman dia. Oh, terus ya subuh. Batal. Suka mahal. Kira sakit. Mahal itu. Habis doa. Kita kan batal sholat itu harus kalau mau marah sengaja khusus waktu bagaimana solusinya? Silakan perbuatan masalahnya. Maka dalam hadis lain, makanya dalam kitab 3 titik bab sholat ini di paling ujung sekali dibahas tentang kaitan permasalahan yang menyangkut dengan sholat. Bagaimana hukumnya niup-niup di waktu sholat? Kayaknya ngomong suaminya banyak atau panas. Ayat dibahas. Nah kalau kasus seperti ini, dahak itu jangan diludahkan ke depan, jangan ke kanan, tapi ke kiri. Iya di zaman Nabi. Ayo nama, ngesebar baku. Itu kan kalau di masjid ayat halus, sabola ayat jami. Dijejak. Sementara ini harus dibuat karena kondisi kita sekarang beda dengan zaman Nabi tanah kan, atau kita sedang sholat id kan biasa di lapangan mungkin tanah bisa itu diamalkan udah begitu nggak ada fungsi ya. Tapi kalau di masjid nggak usah bingung tuh, sudah langsung rudahkan saja ke baju ibu sendiri. Bapak punya satu. Ya, ini fikih ada hadisnya. Atau lagi hamil kata kan? Beriman, namun rasanya gurih-gurih. Jangan buang. Makanya kalau bapak dan ibu sedang batuk, siapkan sapu tangan. Tisu. Sakuan. Betul. Jangan meludah di masjid karena berbeda kondisinya sedang begitu. Kalau kacang dari mana? Kacang. Sakuan. Ayo pisang. Sakuan. Imam. Kacang. Ayo. Ayah. Nyata di masuk imam. Kurang aja. Sudah. Atau sakuan. Itu semua dijawab oleh hadis Nabi. Masya Allah. Syariat ini nggak ada yang memberatkan pemimpinnya. Kurang bingung sholat, kurang ilmu, gitu ya. Iya, kalau sudah tahu yang mana saya. Daripada menderita sendiri. Kita lanjutkan. Jadi sudah jelas ya, Bu ya. Nah, tadi poinnya jangan posisi tangan itu sujud seperti anjing, menghamparkan hasta. Kemudian kalau ibu dirasa dan bapak sedang bermasalah kesehatannya ingin meludah, silahkan buang ludah ke kantong sendiri. Namun hadisnya ditolak mentah-mentah, ludahkan ke kiri. Ibu tidak harus ada ayat. Sebelah ibu kebetulan bapak tadi sebentar. Kebetulan kebetulan kipas saya mah. Ubah soal kurang aja dimampir ke batak ya. Masya Allah, ya jangan seperti begitu. Kita di sisi lain tetap menjaga kerusuhan, di sisi lain juga kita harus menjaga etika. Memang hadisnya ada, tapi mau ditelan bulat-bulat ya. Berhak hidup banget, ada hadis nawai. Nah, perlunya kita belajar seperti itu. Alhamdulillah ya, dengan ilmu mah dari gelap menjadi terang. Ngesang mainan jadi model apa ya dari cingrisan? Hadis yang ketiga,
Budi. Dari Abu Humaid, saya baca langsung terjemahnya karena takut kena dulu ya. Mengenai sifat salat Rasulullah SAW, dia berkata, Nabi itu apabila sujud merenggangkan kedua pahanya dengan tidak menahan perutnya di atas sesuatu dari pahanya. Hadis dari Imam Abu Dawud. Saya ulangi, Nabi apabila sujud merenggangkan kedua pahanya dan tidak menahan perutnya di atas sesuatu apapun. Berarti prakteknya dia paha direnggangkan, ya, perut tidak distandarkan, tidak ditempelkan ke paha kan ayahnya begini kan. Cuma perut nanti kan sispeknya, model aku kan dia sispek. Six pack, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis terjebak six pack. Jadi perut itu tidak tertahan, merenggangkan paha direnggang nih. Ya. Renggangnya paha, bagaimana? Mungkin seukuran kita berdiri. Ada tidak hadis yang mengatur jarak renggang berdiri? Ayah ente, jangan so tahu. Ayah ente, ada bapak? Mana hadisnya baca nanti? Nggak ada. Wani diriungkeun. Tak ada mengatur jarak renggang kaki harus setengah meter, nggak ada. Makanya ini di ilmu begini adanya di pesantren. Ya, saya ingat guru saya. Jadi istilah ini di dalam fikih kembali ke talazuman, kelaziman orang berdiri. Bagaimana? Enak. Ya gila. Nyaman. Nyaman. Nyamannya bagaimana? Ayo berdiri, abi mah nyaman biru. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Silah, kenapa? Lazim tidak berdiri begini. Lazim tidak, Bu? Berdiri yang lazim beginilah. Ya, ada tenaga kan untuk menopang badan. Tidak terlalu lebar juga. Ya, ngomongin batur mau nempel, ayo di. Yang jadi patokan kan kaki apa bahu itu hadis yang sahih? Bahu. Batur ngomong. Ayo. Berita kira. Saya jelaskan sampai sebegini. Iya tak menjadi tolak ukur sampai bahu dengan bahu. Udah tak. Terlalu marudat. Jadi jangan sampai ketika sujud perut itu nempel ke paha. Harus betul-betul nyaman. Posisi tangan sama seperti posisi takbir. Ada yang di bawah telinga, ada yang sejajar dengan. Ada hadis sahih yang mengatakan di atas telinga dan di bawah bahu. Allahu Akbar. Gitu. Oh, ini gumasan bisa. Allah Muhammadah. Allah Akbar. Ada angkat tangan. Tapi ketika posisi sujud segini lagi. Bapak takbirnya bagaimana? Kan hadis berbicara minimal sejajar dengan bahu. Jangan lebih di atas telinga, jangan di bawah bahu. Ayah mau sujud dia tak? Video bagaimana tak? Benar tidak? Berarti takbiran tadi. Wah, ayat hadisnya gitu ya. Ya, bagaimana nyamannya? Ya takbir seperti ini. Pas, kurang bahu ya. Perutnya tidak menempel. Nah, gitu. Nanti apa saja yang lebih detail dijelaskan di hadis ini? Posisi dahi, hidung, tangan, kedua lutut, sampai kedua kaki menghadap kiblat. Nanti dari berikutnya dijelaskan. Dalam hadis lain Rasulullah itu digambarkan ketika sujud dalam posisi yang posisi tangan seperti posisi takbiratul ihram, ya. Kemudian kelengnya terlihat, perutnya juga tidak menempel pada pahanya. Jelas, banyak izin. Dalam posisi sujud Nabi itu diibaratkan sampai-sampai anak kami itu bisa memasukinya. Tapi bapak tak perlu bayar, oke?
Kira-kira anak domba bisa tolongnya. Kalau gitu, ini tuh sebenarnya cuma satu isyarat bahwa sujud yang benar itu posisinya paha direnggangkan, kemudian posisi tangan seperti hanya kita takbiratul ihram. Kalau ada sujud yang di bawah, di samping begini tangannya berarti tenjurna, gitu teh. Takbiratul ihram ieu, sujudnya di dieu, di samping tangannya, ya, jangan sampai begitu. Kita lanjutkan. Hadis yang keempat dari Abu Humaid, masih dari Abu Humaid, bahwa Nabi SAW apabila sujud menempelkan hidung dan keningnya ke bumi dan merenggangkan kedua tangannya dari sisi badannya dan juga menempatkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Tadi yang simpulin praktekkan, ya. Nah, ini tambahannya sujud menempelkan hidung dan kening. Jadi kening dan hidung ini harus menempel ke dinding. Tapi lamun irung yang terlebih-lebih, ya itu mah musibah. Perlu dipaksa-paksa. Ya, kalau sudah merasa dugi ya hidung dan kening itu ke tempat sujud sudah. Tapi lamun misalkan mohon maaf ya, ada yang keterbatasan misalkan hidungnya terus ya dipaksa-paksa kalau dia nyangkat ban. Nah, sudah ibadah itu sekemampuan kita. Bapak tong sok-sokan memaksakan diri, takbiratul ihram kan perlu jaga. Tapi ada rugianya. Tenang amat, namun dia bermasalah. Namun dia perlu sok-sokan. Hanya begini saja. Wattaqullah mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan. Kemudian bapak bermasalah tidak bisa tegak, ini ya sudah begini saja. Anaknya gimana? Kemudian lu gagap. Pak, kenapa dia kurang kejutan, dia mau nyobain dia tanya, dia tapi kesebenarnya. Ya, sholat, sekarang dia nanti imam terbaca sudah kalau salapan. Sayang sekali, jangan lupa di sini mah kaya, insya Allah kaya. Kaya? Kita ini belajar ya untuk diri kita masing-masing, ini kita untuk menyalahkan orang lain. Kan saya bilang tadi, minimal kita perbaiki sholat kita sendiri. Kemudian di hadis yang barusan saya baca, ini kaitan dengan wajah, artinya hidung harus dan dahi itu sampai ke lantai. Karena dalam hadis lain Nabi itu kalau ketika sudah sujud, hidungnya terlihat ada tandanya. Karena tempat sujudnya masih kan diurang, karpetnya pas mewahnya, empuk, sengit, gitu. Budaya di sini sengit apa? Jujur Pak, ada apa? Kalau kira-kira sudah mulai bambu itu komplain Pak, kayak apa? Insyaallah, sengitnya, insyaallah. Dia terbekas, wangi, doni, orang doni Pak. Ternyata si doni pewangi ya. Nah, posisi-posisi sujud sebagaimana yang telah dijelaskan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW, bagaimana posisi tangan kita nyaman terbuka, kemudian perut juga tidak bertumpu kepada paha juga direnggangkan begitu. Tapi jangan sampai over juga ya Pak ya. Jadi betul-betul kita menggunakan petunjuk ini sebenar-benarnya, jangan lebay juga begitu. Kemudian hadis yang kelima, nah ini kaitan dengan posisi kaki ketika sujud. Jadi 5 surah menit itu ya. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur. Tidur, diceritakan. Siti Aisyah tidur. Pas tidur, kita tidur. Terbangun. Kemana nangis suami kan gitu. Ini begitu maksud hadisnya. Dan Nabi itu bisa sampaikan
kebiasaan Nabi yang kadang sekarang diabaikan itu tidur di awal waktu kan. Jadi sholat isya itu sebagai penutup kegiatan. Terbegadang, kan ibu mah bedanya. Yang bapak yang fokusnya masih scroll, TikTok. Duet dengan anak lagi. Dek, cingin kemana nih? Jam 11, setengah 12 masak mie pakai endok. Oh, serius, masak. Nyanyi lah, udah semua udah jadi berat. Sahur kaminas di awal yang mati. Ya jelas kalau kita tidurnya telat, berarti bangunnya juga bakal lambat. Memang ada orang yang mengaruh kan pada jumlah ratusan wani diriungkeun teu ieu ada orang yang pasti. Makanya sehat tidur di awal waktu itu supaya kita bisa bangun lebih awal di sepertiga malam pertama atau kedua, ketiga. Ya saya, apalagi di usia kita yang sudah tidak muda, kan bapak sudah tidak muda Pak ya, hampir sama dengan saya, bapak beda 10 tahun bapak. Pasti waktu tidur lebih sedikit ya Bu ya. Kadang-kadang suka terbangun ya. Kamu seberapa? 2, setengah 2, apa yang bapak lakukan? Setengah 2 kan balik lagi seliput. Padahal kata Nabi, kalau kita tersentak bangun tiba-tiba jam 1, setengah 2, saya ngadoma. Ada yang apa ya doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Teruskan doa mustajabun. Jawab, semua pengulang aja ngeliat pelapor gitu, karena pelapornya Terima kasih Ustaz. ibu doa itu diajarkan oleh Nabi. Ini setiap malam Rabu. Istighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian kita bermunajat. Cengkak, wahai orang Muslim, wudu, sholat, iya Pak, malam pedok. Udah doa tadi, kemudian bangun, kemudian wudu, sholat. Sholat malam. Ciri orang soleh itu kan dalam keterangan dan banyak hadis, dia itu ahli sholat malam, meskipun dia tidak rajin. Ciri orang soleh, soleh bisa contohnya di parah, ukuran syariat ini. Tidak, karena orang soleh itu didekatkan dengan surga. Berapa banyak keterangan-keterangan hadis tentang sholat malam, kemudian juga di Quran, ujung-ujungnya surga. Dan itu zaman soleh mah identik sholat malam surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sendiri kasih di surga. Mahjud, ya, mahjud, amin. Ustaz dengan beja-beja, kami tahajud. Kuki ini sombong, serba salahnya. Mama padamu tuh orang tadi sholat cair, tapi papa enggak senang itu. Bapak pergi aku bisa itu. Oh gitu, syukurlah Bapak kalau sekali cair. Pengen dipuji malah disuruh. Bapak dan Ibu yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Aisyah mencari Nabi. Aku mencarinya, kemudian tanganku menyentuh perut kedua kaki beliau yang sedang terangkat posisi sujud dan beliau ada di masjid. Ini diantara yang menjadikan kita lihat saudara kita, mungkin itu pernah lihat ya, yang sujud tumitnya disatuin, dirapetin begini, kelihatan. Begini ya, atau yang tumitnya dirapetin, sujud begini, ya. Ada apa ya? Di antaranya mereka memakai hadis ini, padahal konteks hadis ini tidak menunjukkan secara jelas dan gamblang bahwa tumit itu disatukan. Kalaupun si Aisyah meraba tumit Rasul terpegang dua-duanya, ini kan bisa berbagai versi. Makanya para ulama
ini periwayat-periwayat hadisnya yang berselisih menafsirkannya. Ya. Kalau kita berdiri seperti ini, kemudian ruku, robah ke posisi kaki, tidak ya? Kemudian tidak, sujud robah jadi rapat dia. Ya. Artinya bagaimana? Jadi posisi sujud itu tetap sama dengan kaki kita waktu berdiri. Tapi saya menghormati saudara yang berbeda. Ukur ini juga ditempelkan celana hadisnya begini. Ini hadis saja kontroversi. Ya. Hadisnya sahih, tapi berselisih pendapat. Nah, ada satu perkataan yang bijak dari seorang ulama. Ya. Beliau bernama Abdullah Aziz Al-Tarifi menyatakan bahwa tidak ada dalil tegas atau sahih dalam hal ini, dalam hal menempelkan tumit. Sedangkan hadis Aisyah tentang menempelkan tumit hanyalah pemahaman sebagian perawi. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Aisyah itu menyentuh kedua telapak kaki Nabi. Ini bukan berarti kedua telapak kaki beliau menempel. Tidak bisa kita diartikan begitu. Namun karena menyentuh yang satu, lalu yang kedua berdekatan, maka disebut menyentuh kedua kaki. Kemungkinan besar begitu. Bisa juga maknanya tangan satu menyentuh telapak kaki yang kanan, sedangkan yang satu lagi menyentuh telapak kaki yang kiri. Kesimpulannya ini hebat. Ya. Beliau akhirnya mengatakan, biarkan kedua telapak kaki sesuai kebiasaannya, tanpa sengaja untuk merenggakan atau merapatkan. Ini ada dalam kitab Sifatus Shalat tadi. Jadi saya secara pribadi, kalau Bapak pemikiran dengan saya, insya Allah kalau saya lebih meyakini bahwa ketika sujud posisi tumit itu sama ketika berdiri. Dan jari-jari tumit ini kalau yang masih bisa lentur tetap dilipat ke menghadap kiblat sujud saya. Nah, itu tidak begini. Ngomong sujud ya Allah. Allah. Ada begitu ya. Kata sediakan 7, itu kan 7 kalau sujud. Mun Bapak mengangkat kaki gigi berarti genap kalau sujud Bapak. Diangkat dua kanan berarti 5. Ya, sebentar lagi saya selesaikan. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, ya, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hendak sujud maka ikut sujud bersamanya 7 anggota tubuhnya. Yang pertama wajahnya kata Nabi, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Jadi lamun yang diangkat subuh hiji berarti sujudnya genep anggota badan. Namun diangkat kaki 2 berarti 5. Ya. Kita pilih mana, kita harus sempurna begitu. Kemudian hadis berikutnya, ini sengaja hadis mumpul ya Pak ya, supaya tidak pendapat saya begitu. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Nah ini kaitan dengan tidak menyingkirkan rambut dari muka atau menyingkirkan baju. Kalau selama ini kita berpendapat kebanyakan orang, lamun tarang kaharangan rudat mobilnya, rudat sekali. Ternyata kebalikannya. Ya. Jadi tidak menyingkirkan rambut kata Nabi dari muka dan menyingkirkan baju, yaitu wajah, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Artinya tidak mengapa ketika dahi ini ada rambut. Kalau laki-laki kan dalam fikih itu dalam hadis yang rambutnya panjang kan boleh laki-laki Pak? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Kalau sholat, biarkan rambutnya terurai justru dalam hadis Nabi, jangan diikat. Oh, panjang umurnya. Aku dia undur supaya dia ketika dia jadi berhasil. Makin obat, bakal dipikir. Besar, buka. Ibu juga pakai kerudung. Kalau sujud ini terhalang kerudung dikit-kit. Ini bisa diri. Ya, ternyata kebalikannya. Rasulullah tidak mempermasalahkan perkara itu. Tapi saya memakai baju kecil. Ya, silakan mau reservasi. Silakan. Kalau mau pantasan, pantasnya. Nah gitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi keterangan dari hadis ini hikmah
dilarang menyingkirkan rambut, justru pun Nabi dilarang menyingkirkan rambut. Namun ketika sujud misalkan ada halangan, itu Pak doktrin dan kalau kurang bau besar orang kurang dari bukan nolong ya. Hikmah dilarang menyingkirkan rambut dan baju ketika sujud karena perbuatan seperti itu menyerupai perbuatan orang-orang sombong. Ini dikutip dalam kitab Regulator di rumah sendiri Imam Ash-Shawkani. Jadi kalau orang yang suka menginginkan rambut resolusinya sama dengan orang-orang yang sombong. Orang yang sombong kalau rambutnya terlalu bagaimana dasar iklan sama gitu. Ibu itu kan ngomong ada gitu. Laki-laki ngomongnya gimana lagi? Perawatan cucok. Banyak itu masyarakat ini kan masih gila-gila. Galanya pada nama ketika bicara mulai mana ya singan Pak sing ada di KRS atau mana maksudnya mau kotak-kotak jauh kan alurnya kalau siang namanya Susanto, kalau malam Susi jadi jauhnya aku bilang tadi anggota sujud boleh terhalangi oleh sesuatu ketika sujudnya. Kebalikannya. Dari Anas bin Malik dia berkata, kami sholat bersama Nabi dan waktu terik matahari. Apabila salah seorang dari kami tidak kuat untuk menempelkan kening ke bumi secara langsung, maka membentangkan bajunya lalu sujud di atasnya. Hadis dari Muslim. Ini zaman Nabi, kalau lagi waktu terik, apa sujud di mana sebenarnya? Ada pasir. Ini bajunya kan model kain ihram, boleh dibentangkan dulu. Nah, sujud di atas kain. Ini dalil menjadi petunjuk bagi kita bahwa dalam gerakan sholat boleh bergerak kalau memang diperlukan. Bapak terus sujud, efek saja, lalu sih, ini sendiri. Berarti bapak tadi baru berikhtiar, berat belakang mundur sedikit. Yang dibebas-bebas tadi ya tadi kotor. Ya, ini dalilnya. Sahabat Nabi membentangkan pakaiannya ke sini, cuci lama. Terus bapak langsung sekira pas sujud tinggal nolong ya. Bapak bisa ke tangan itu bukan? Nah, boleh Pak, tidak batas orang seperti ini dalilnya. Nabi melakukan itu, sahabat melakukan. Jadi kalau bapak misalkan bawa sepeda kecil dari rumah sendiri itu lebih bagus. Ya, apalagi memang misalkan kabarnya tidak sesuai dengan selera hidung bapak. Insya Allah di dewa sedikitnya banyak. Halo. Itulah perlu menjaga kebersihan dan sendirian. Nah itu. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas yang berkata, sungguh aku melihat Rasulullah pada hari sesudah hujan, beliau menghindari tanah yang lembek. Apabila beliau sujud dengan pakaiannya, maka beliau menjadikan pakaiannya itu di bawah kedua tangannya ke bumi apabila sujud, hampir senada. Jadi hindari kalau memang jelas-jelas tempat sujudnya kotor, memasangkan sujud ini ya Pak, mundur sedikit tidak apa-apa, tidak apa-apa. Atau bapak bergeser ke kanan kalau di rumah misalkan ada ayah perempuan, geser, kan tidak tahu. Kemudian itulah yang diantaranya hadis yang terakhir, ini dalil ya bahwa kita boleh bergerak kalau memang dibutuhkan. Dan boleh juga sujud dalam kondisi terhalang. Ya, jelas ya tadi ya, rambut itu tidak membatalkan. Kemudian jilbab itu perlu ditali-tali. Sudah saja. Kalau laki-laki biarkan rambutnya terurai. Jangan diikat, justru dalam hadis urai biarkan. Biarkan rambutnya itu tertekan oleh keningnya terbawa oleh sujud. Ya. Jadi apa yang sebenarnya opini-opini selama ini yang kita dapatkan yang tanpa argumen terbantahkan dengan hadis ini. Jadi tidak membatalkan, kemaju besar sholatnya dan lain sebagainya. Justru ya kopiah biarkan dia lecak di depannya. Ya, bayi hitam, bapak kan nggak ya, oke kan maksud kopiah kita. Saya banyak.
udah begitu ya. Insya Allah ilmu umat, petunjuk Nabi semuanya jadi mudah. Nah itulah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya bertujuh ini masih panjang. Insya Allah karena kajian ini sifatnya berkelanjutan, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Karena kan bab sujud itu ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Kayak tata caranya sama. Bagaimana dengan cara kita sujud ketika sholat? Begitu. Nanti masing-masing ada saatnya kita bahas satu persatu. Doakan juga saya sehat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ilmunya juga bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di malam Rabu yang akan datang. Untuk itu, untuk mengakhiri pengajian malam Rabu ini, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.